Oke, hari ini kita mau masak biryani. Biryani itu adalah masakan khas dari India. Nah, tapi saya akan mencoba untuk memvariasikan dengan bumbu-bumbu yang berada di Indonesia. Jadi maksudnya biryani, tapi mungkin rasanya akan sedikit mengarah ke tesnya kita orang Indonesia. Bumbu-bumbunya ini ada star anis bahasa Padangnya apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya bintang. 5 lembar daun, sekira 5 lembar daun jeruk. Ini buah pala, ini daun salam, ini serai. Maklum ya, karena kita tinggal di negara yang nggak ada batang serainya, jadi ini dibawa dari Indonesia yang sudah dipotong-potong. Kemudian kentang 4 biji, kemudian setengah sendok makan ketumbar, 3 siung bawang putih, kemudian jahe, 2 ampul jahe kalau kita ukuran Indonesia sepertinya. 2 ampul. 2 ampul. Oh, 2 ampul jahe. Atau mungkin 2 cm lah ya, 4 cm jahe gitu. Kemudian di sini bawangnya besar-besar. Tapi ini kategori menengah ini. Jadi ibaratnya 2 pieces. Bawang bombay bukan? Ya bawang bombay, tapi enggak juga kayak bawang bombay yang udah kecil, bombi. Yang bawang kecil. Bawang bombi lah itu. Ya, kalau kecil jadi bombi ya. Nah, ini adalah khasnya bumbu biryani. Koriander. Bumbu koriander, isinya itu cumin seed gitu. Cumin seed itu biji cumin. Cumin apa lah kayak kita. Ini. Ya. Dia pergi mengambil cumin. Nih, apa? Karena Bu Il dulunya juga nggak pandai. Balikin Bu. Mereknya dilihatin. Dulu Bu Il juga nggak pandai memasak, jadi baru tahu bumbunya cumin, kata orangnya cumin lah kata kita. Oke. Kemudian ini apa nih Bu? tadi saffron. Apa itu saffron? Saffron, bunga saffron yang kata orang ini mahal, tapi ini hadiah dari Rihanna dari Mauritius. Dia beli di Saffron itu bunganya. Yang bunga saffron yang katanya mahal, yang bisa. Enggak, saffron itu kan daun itu kan? Bukan, ini lain lagi nih saffronnya orang India kayaknya. Saffron lah namanya. Saffron lah namanya, bunga saffron. Ini yang penting. Kemudian ayamnya tadi 725 gram. Kemudian ini yang bikin enak nih bumbunya, bawang merah goreng 3 sendok makan, kemudian 1 sendok makan bawang putih goreng. Jadi ada yang digoreng, ada yang di ini. Kemudian ini intinya makanan kita yang tidak bisa tinggal adalah berasnya beras kering gitu. Beras badarai kalau orang Padangnya bilangnya. Oh, berderai. Berderai air mata. Nih, berderai. Beras yang nggak pulen lah ya, nggak pulen. Basmati. Kalau di sininya beras basmati rice. Tadi 350 gram basmati rice. Setengah tekong susu lah. Ya, 1,5 tekong susu. Oke. Masih ada satu lagi bumbunya. Ini satu lagi bumbu yang hampir ketinggalan ini. Lupa, biasalah, belum profesional. Ini daun mint. Nah, kita bisa pakai daun mint yang ada di Indonesia. Nah, kalau ini daun mint kayaknya Moroccan mint kayaknya. Pokoknya kita gunakan apa yang mirip di Indonesia. Kayak daun gini. Mint itu daun ini ya? Daun mint. Iya, daun mint. Mentos itu ya? Ya, daun rasa mentos itu. Nah, ini menambah enak rasanya. Tapi daun mint bagus nggak untuk laki-laki Bu ya? Bagus untuk pencernaan, ya. Oke, sekarang semua bumbu kita blender dulu.
blender biar blendernya nggak rusak. Kita potong-potong dulu. Potong-potong dulu semuanya. Cara memotongnya masih belum kayak cook helper yang ada di hotel-hotel itu, biasalah. Masih amatiran. Videonya pun amatiran. Nggak apa-apa. Yang ngambil videonya udah profesional. Oh gitu ya. Ya syukurlah masih ada yang profesional. Cuma mungkin peralatannya yang amatiran. Nggak apa-apa. Intinya kita bisa berbagi ilmu. Pisau udah kadang Bu ya? Enggak. Kayaknya Berbagi pisaunya ilmu. biasa sama Bu ya. Oke. Semua kita termasuk serai ya. Serai kita blender aja biar enak gitu. Biar enak rasanya. Alasan Bu ya masak ini kenapa nih? Ini masakan kesukaannya suami tercinta. Karena biryani ini ada rasa-rasa rendangnya. Jadi rendang yang dicampur aduk dengan nasi sekalian. Oke, good. Biasanya biryani itu ada biryani ayam, biryani daging. Nah, kalau di Mauritius itu ada biryani ikan juga. Biryani ikan tuna. Baik, kita campur semua bumbu. Sekarang kita campur semua bumbu. Ini bumbu biryaninya. Ketumbarnya. Star anisnya nggak digiling? Enggak, star anisnya nggak digiling. Nih masukin. Oke. Isi umbok kan ada di sana. Ya. Nah, ini kita masukin setengah, nanti kita taruh di atas beras sedikit. Berarti yang udah masuk, ayamnya juga masuk. Kita masuk ayamnya. Kalau biasanya dia selalu dimasak dulu dikit. Terus diaduk. Oh ya, garam lupa, biasalah kayak gini. Nah, kita masukin garam. Diagak sama yang mau masak. Diagak aja sama yang mau masak. Secukupnya. Secukup. Oh ya, secukupnya. Aduh, Pak Slim. Sesuai selera. Sesuai selera, Pak Slim pintar kali. Ini nasi biryani ala Padang ya. Jadi nanti jangan ada yang marah kalau kenapa nggak asli dari India itu. Nanti ada yang komplain. Ya, ini nasi biryani ala Padang, tapi bisa mengalahkan biryani yang asli yang paling enak tuh di Mauritius. Tapi Itu kan kata Pak Asli. bisa jadi ini paling enak nih. Ini bakal lintin nanti nih Bu ya. Insya Allah. Udah baca doanya Bu ya? Iya, nanti kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masukin bawang merah, bawang putih goreng. Kita masukin semuanya. Tapi ini kita tinggalin dikit nanti buat di beras. Kualinya size-nya berapa nih Bu ya? Berapa size walinya ini? Berapa liter kira-kira biar pemirsa tahu? Tahu. Dilihat dulu. Sekitar 4 liter kayaknya. Mana 4 liternya? Masa sih? 3 liter. Nggak sampai ini, kecil ini. Oke. Nanti ibu-ibu udah pada tahu tuh. Oke. Biasanya kalau saya selalu dimasak dikit. Biar ayam masuk beras, ayamnya agak sedikit matang, jadi kita masak dikit dulu ya. Apinya berapa Bu ya? Oh, teruslah apinya ini api biasa aja, api sedang. Api sedang dulu. Ya, kalau pakai kompor berarti api sedang lah ya. Api masak biasa. Api masak biasa. Nah, salah satu tekniknya lagi, sambil itu matang, kita masak berasnya, kita panasin berasnya agak setengah matang seperti itu. Kalau maklum dapurnya belum bersih, jadi ya
saya biasanya nggak pernah membuang air berasnya. Jadi air beras ini selalu dijadiin buat menyiram tanaman. Ya biasalah ibu-ibu semua digunakan. Oh, vitamin tanaman ya. Ya. Biar tanamannya bergizi dan bersifat bio. Ini berasnya biar agak wangi, jadi biasanya itu ditambahin sedikit cumin ke dalamnya. Sebanyak apa cuminnya Bu ya? Secukupnya. Secukupnya. Oke, berasnya juga dimasak biar cepat, kita kasih aja 8. Oke, berarti beras yang penting separuh matang ya. Nah, ini udah kita bikin setengah matang. Nah, ini sudah Wangi Bu ya. wangi. Kalau terlalu kental, nanti kita bisa ditambah air atau nanti air ini kita masukin ke sini. Kayak tambah air aja lah biar agak banyak dikit. Jadi ini ya, ini terlalu kental ya. Wow. Coba liatin bagalintinnya dikit Bu ya. Ini kan udah ditambah air ya. Jadi ini nanti yang apa, yang untuk mematangkan nasi. Kita lihat nanti ya. Oke, magicnya ya. Kita lihat nanti ya. Semoga benar-benar berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Sebenarnya ada lagi inovasinya. Biar ada sedikit padang-padang ya. Ada sedikit rasa gimana Nusantara. Biasalah orang Indonesia ya. Kita kasih cabai dikit. Tapi Pak Sim udah nggak suka cabai sekarang. Jadi dikit aja. Saya suka cabai, tapi lagi bermasalah dengan cabai gitu loh. Jadi ada kendala sedikit dengan cabai, tapi udah mulai baikan. Jadi kita udah bisa hajar lagi cabai. Karena pernah 1 minggu makan 2 kilo cabai dan Di saat ya ditusuk-tusuk aja Bu. saya jangan menusuk hati dan jantung. Jadi nanti nasinya ditaruh di atasnya Bu. Ya, nanti taruh di atasnya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe. Yang penting subscribe. Biar channel Bu Ilnawati makin top. Ya. Semangat Bu, ini masih video nih. Oh ya, kita berbagi ilmu. Apa ya? Ada masakan lain yang bisa kita kombinasikan seperti jadi rasa Indonesia, rasa Nusantara gitu. Oke. Apalagi ini nasinya udah hampir matang, masih tuh, kita tunggu dikit. Oh, nggak langsung dimasukin aja? Enggak. Ini masih. Wow, jam berapa Ini kita bisa tutup makan dulu ini? lagi. Boleh. Kita masukkan kentang dulu biar karena ayamnya udah sedikit matang. Lapar perut aku Bu. Tapi nanti nasinya di mana naruhnya? Di atasnya Ya ini udah penuh, gimana tuh? Nggak tukar tempat yang lebih gede? kayaknya bisa nih. Nasinya nggak sebanyak kolohan. Apalah sebanyak kolohan. Kita lihat aja nanti. Oke.